Oke, selamat sore. Gitu enggak? Ini kan nanti. Oke, selamat sore para traders dimanapun Anda berada. Hari ini saya lagi bersama Om Pau. Selamat datang di forum Elit Ekonomi Global. Nah, minggu ini sih katanya pasar mau gempa bumi ya, Om ya, Om. Tapi tenang, ya bukan meteor jatuh kok. Oke, melainkan data CPI dan ECB. Bersama saya host Gigin Siregar, ya pura-pura paham nih pakar ekonomi ya. Nah, dan narasumber kita ada Om Pau. Om Pau, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Om? Alhamdulillah. Oke. Iya. Meski minggu ini pasti ada banyak kejutan ya, kayak yang lagi gajian. Sama lah Om, saya bedanya kan gaji saya udah flat ya, segitu aja. Kalau market kan bisa ambil ya Om. Iya betul. Iya. Om, saya baca berita nih. NFP cuma nambah 22.000. NFP oh ya, maaf. Oke, sorry. NFP itu cuma nambah 22.000 tuh Om. Ya. Itu angka atau jumlah penonton konser dangdut gitu. Memang angkanya tipis banget ya, cuma 22.000 itu. Biasanya itu dirilis tuh ratusan ribu Bang. Jadi kalau angkanya tipis begitu, malah indikasinya menyebabkan tingkat pengangguran naik 4,3%. Gitu. Makanya supaya ini jadi solusi, diindikasikan Bank Sentral akan kasih potong suku bunga gitu ya. Gitu. Ya. Jadi gini, kalau tenaga kerja jeblok, ya kan Om, The Fed kasih diskon bunga gitu, udah kayak supermarket aja ada promo-promo gitu. Ya pasti kalau potong suku bunga, asal jangan salah potong ya. Tapi kalau kebanyakan potong suku bunga terlalu murah, orang lebih banyak konsumsi jadinya Bang. Iya. Kalau konsumsinya tinggi, tingkat permintaan kembali barang baru, retail sales akan meningkat sehingga akan menyebabkan roda ekonomi bergerak, namun itu akan menuju eksesnya ke inflasi tinggi yang buat kantong kita bisa boncos juga. Ya, juga ya. Iya betul. Oke, minggu ini katanya barat acara nih Om ya. Iya. Kayak hajatan kampung aja. Iya. Apa aja sih menu utama Om? Sebetulnya hajatan jadwal utama minggu ini yang perlu diperhatikan para traders itu nomor 1, rilis data PPI Bang. PPI itu singkatan dari Producer Price Index, inflasi di tingkat produsen. Ini sebagai pemanasan ini sebelum data CPI. Data CPI-nya nanti di hari Kamis. Kemudian disusul ECB, European Central Bank, akan memutuskan suku bunganya itu gabung dia Bang, dan hari Jumat nanti ini ada sentimen Michigan yang melaporkan sentimen ekonomi masyarakat. Harus was-was lah ya. Iya betul. Oke, waduh. Kalau begitu trader harus siap kopi literannya nih ya. Iya, karena yang paling dasar nanti itu di hari Kamis malam waktu data CPI dengan ECB. Itu sekitar jam berapa gitu? 19.45 waktu Indonesia bagian barat. Jadi trader harus siap itu, jangan cuma ngopi ya, tapi mentalnya juga. Iyalah, butuh mental yang kuat ya untuk menghadapi itu. Ya. Oke. Nah, ECB nih ya, katanya tahan bunga nih, katanya. Jadi kayak mantannya masih nahan cetan kita gitu ya, kayak PHP gitu ya Om ya, istilah anak sekarang. Iya, jadi memang konsensusnya begitu Bang, dia mau tahan suku bunga. Tapi yang paling penting nanti waktu press conference-nya Christine Lagarde, kayak acara talk show bintang tamu, komentar dia yang paling akan membuat reaksi pasar itu perlu diperhatikan Bang, komentarnya. Jadi nungguin bukan angkanya tuh ya, tapi lebih ke gosipnya ya. Iya, jadi gosipnya ini yang paling penting. Ketika nanti disampaikan kemudian ada cerita curtol dari si Christine Lagarde, ini bisa membuat si euronya juga jungkir balik. Jadi reaksi pasar bisa seperti itu. Gitu ya, oke lah. Kalau CPI gimana tuh Om? Maksudnya kan gini nih, katanya kan penentu emas dan USD itu CPI itu. Ya, jadi Bang, kalau inflasinya itu dirilis di bawah 0,2%, ini bisa menyebabkan pergerakan ekonomi tinggi, inflasi bisa membuat harga emasnya meroket. Tapi kalau nanti angka inflasi CPI-nya di atas 0,3%, akan ada ekspektasi naikin suku bunga untuk meredam itu, sehingga bisa jadi emasnya ngacir minggir dulu gitu ya. Nah, nggak naik-naik ya. Oke lah, kalau gitu gimana nih pendapat Om ya, sama juga pemirsa yang ada di sana tuh. Ya. Jadi lebih mending beli emas
lapisan atau mas kawin aja gitu? Kalau emas kawin yang jual, Oh gitu. simpen aja. Oh iya. Tapi kita sekarang kan ceritanya bukan emas itu ya, kita Heeh. ceritanya XAU US dollar untuk trading di pasar derivatif. Oh gitu lah ya. Sekarang gosip politik nih ya. Om, ya. Oke. Nah, Trump kan sudah punya daftar pengganti untuk Jeremy Powell. Kok tahu bang? Ada baca artikel. Oke, lah, oke, ya. Nah ini kayak audisi Indonesian Idol aja tuh, ada kandidat aja. Oh iya, jadi ini ada 3 kandidat dari pilihannya Trump. Pertama Kevin Ross, kemudian Kevin Hassett dan Christopher Waller. Kalau Kevin Hassett itu deputi ekonomi deputi, kalau Kevin Ross itu mantan anggota The Fed, nah sedangkan Christopher Waller ini masih menjabat anggota The Fed wilayah negara bagian di Nebraska. Tapi kalau nanti yang dipilih doyan stimulus, ini hati-hati nih, dolarnya bisa malah lebih ngacir. Ya. Bisa berefek ke situ. Ya. Oke lah. Nah, berarti nasib USD ditentukan itu ya Om, kayak juri milih penyanyi dangdut aja gitu. Iya. Aneh, Ya. tapi ada korelasinya tuh ya. Ada lah, kalau juri milih 3 kandidat ini kan kalau dangdut kan ini kompetisinya nyanyi. Iya. Kalau ini dia kompetisinya mencetak triliunan US dollar. Gitu. Aduh, makin seru aja nih ya. Nah, ya. Nah, satu lagi nih Om ya, OPEC Plus itu kan mereka tambah produksi minyak 137 barrel ya. Benar. Nah, 137 saya ralat 137.000 barrel per hari. Nah, itu banyak nggak sih? Saya nggak kebayang itu kalau 137.000 per barrel itu sekarang apa gitu, segitu banyaknya. Jadi 1 barrel minyak mentah itu bang, isinya tuh 159 liter. Nah, jadi kalau dikonversi jadinya 21 juta liter tambahan minyak mentah. Itu satu kacamata bisa minyak dong. Bisa kita bikin swimming pool gede gitu ya. Iya, tapi harus dicermati, semakin banyak supply-nya, ini akan menyebabkan harga terdorong turun karena supply-nya banyak. Iya, jangan kita juga. Itu kan nanti bisa-bisa bikin goreng-goreng kosong gitu. Iya, betul. Apalagi minyak panas ya. Iya, betul. Nah, Om, kasih contekan dong nih ya, outlook instrumen minggu ini nih. Nah, saya janji nggak kasih tahu lah ke tetangga ya. Tapi katanya contekan. Iya, tapi kan nggak usah kasih tetangga, bolehlah di YouTube. Oh, boleh. Jadi, contekan pertama, ini para teman trader semua dimanapun kamu berada, nomor 1 tuh emas ya. Kalau inflasinya ini jinak, ini akan menyebabkan emas rally. Tapi kalau inflasinya liar, ini emasnya akan koreksi. Ini nomor 1. Jadi jinak liar, nanti kalau kamu boleh tanya di kolom komentar. Nah, ini untuk catatannya, jadi intinya tuh jangan nekat, jangan FOMO gitu. Ya, itu masih emas tuh. Kalau untuk di euro, hati-hati di Kamis malam itu laporan dari CPI Amerika dan ECB. Nah, kalau misalkan nanti ada keputusan untuk naikin suku bunga atau bertahan, kan tadi kan isunya bertahan. Ini besar kemungkinan euronya menguat terhadap US dollar. Dan kemudian untuk minyak ini hati-hati lah karena masih berat untuk naik. Jadi informasi ini terima kasih oleh OPEC, kita bisa jual dulu minyaknya nih, karena mungkin harganya nggak naik turun gitu ya. Dan untuk dolarnya biasanya terkoreksi dengan dolar, biasanya dolarnya lemah, yennya yang menguat. Barangkali. Aduh, terima kasih nih Om ya. Nah, untuk trader semuanya sudah jelas ya untuk dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu sebelum saya tutup acara ini ya, Om Pau, bolehlah sebelum ditutup ya. Kan saya tahu nih, Om ini jago banget pantunnya nih. Kasih pantun dulu lah Om, kita ya Om ya. Siapa tahu Abang saya bisa pantun. Ya, saya suka lihat channelnya Om lah. Biasanya kalau ada pertanyaan Abang kok tahu, karena saya berpengetahuan yang luas. Gitu. Oh gitu ya. Oke, siap. Jadi pantunnya buat teman-teman boleh dicatat. Beli ketupat sama opor. Yes, cakep. Trading itu bukan tebak-tebak skor. Yes, cakep. Data minggu ini bikin pasar terguncang. Jangan asal entry, nanti jadi timbang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di berikutnya. Iya, terima kasih.